Tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, back to the basic. Kembali kepada dasar atau landasan atau awal. Apa yang saya sampaikan sekilas sederhana, tetapi saya merasa ada kerumitan atau kompleksitas dalam menjelaskannya. Sekilas sederhana, tetapi saya merasa ada kerumitan atau kompleksitas dalam menjelaskan. Karenanya saya minta kepada saudara-saudaraku untuk memperhatikan serius apa yang saya kemukakan. Harus selalu kita ingat bahwa manusia bukanlah makhluk gratis. Artinya Allah memberi kehidupan kepada manusia untuk melakukan apa yang patut dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang wajib dilakukan. Tentu yang sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan manusia. Manusia diciptakan bukan makhluk gratis. Artinya Allah memberi kehidupan kepada manusia agar manusia melakukan apa yang Allah kehendaki dan memenuhi atau menggenapi rencana yang Allah telah tentukan dan Allah telah susun. Manusia adalah makhluk yang satu aspek memiliki hak, tetapi aspek lain memiliki tanggung jawab. Hak ini adalah anugerah, saudaraku. Tetapi tanggung jawab juga adalah anugerah. Karena di dalam tanggung jawab tersebut ternyata manusia dapat memperoleh berkat dan kehormatan. Ketika Allah menciptakan manusia, atau saya mau menggunakan kalimat lain, ketika Allah melahirkan manusia, Adam disebut anak Allah, jangan lupa. Ketika Allah melahirkan manusia, Allah memberikan hak, tetapi Allah juga memberi tanggung jawab. Di dalam hak tersebut manusia memperoleh kenikmatan hasil karyanya. Memperoleh kenikmatan dari apa yang Allah ciptakan untuk manusia. Apa yang Allah ciptakan untuk disediakan bagi manusia. Di dalam hak tersebut manusia memperoleh kenikmatan dari hasil karya Allah. Di dalam tanggung jawab, manusia dikehendaki untuk memperoleh, untuk belajar, untuk meraih, untuk meneguk kebenaran yang membuat manusia menjadi sempurna atau serupa dengan Bapa. Maka tadi saya katakan hak itu anugerah. Tapi tanggung jawab juga harus dipahami sebagai anugerah. Karena kalau manusia melakukannya, manusia dapat memperoleh berkat, kenikmatan dan kehormatan. Yaitu bisa menjadi serupa dengan Bapa. Bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Serupa seperti Allah. Saudaraku sekalian, secara kiasan atau secara figuratif dalam kehidupan Adam, ya, ada kebenaran. Ya, dalam kehidupan Adam ada kebenaran. Yang Adam bisa teguk, Adam bisa raih,
Adam bisa peroleh melalui pohon kehidupan. Sedangkan di luar kebenaran tersebut adalah buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Oleh karenanya Tuhan berfirman, kamu boleh makan semua buah di taman ini. Itu hak. Dengan segala keindahan yang Tuhan berikan. Tetapi kamu harus mengelolanya juga. Dan supaya kamu dapat mengelola sesuai dengan kehendakku, kira-kira begitu. Supaya kau bisa mengelola sesuai dengan rencanaku, ingat bukan hanya kamu berdua, untuk bisa mengelola alam semesta dan jagat yang tak terbatas ini. Kamu harus beranak cucu, berkembang biak. Dan untuk itu kamu jangan makan buah yang aku larang ini. Itu tanggung jawab. Kamu boleh makan semua buah di taman ini. Artinya buah yang bisa dikonsumsi untuk fisik, tubuh. Tapi juga ada buah yang dikonsumsi untuk jiwa, pohon kehidupan. Yang tadi saya katakan kebenaran. Tapi yang satu ini jangan kamu makan. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi sebenarnya ada dua jenis buah, saudara. Buah yang dimakan secara fisik, yaitu segala jenis buah dari rambutan sampai durian. Tapi juga ada buah yang dimakan untuk kebutuhan jiwa, yaitu kebenaran yang diwakili pohon kehidupan. Dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini mewakili pengetahuan yang bukan dari Allah. Kalau manusia makan buah yang dilarang ini, manusia gagal menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Manusia gagal menjadi serupa dengan Allah. Manusia tidak pernah sempurna seperti Bapa. Dengan keadaan tidak serupa dengan Allah. Dengan keadaan tidak segambar dengan, tidak sempurna seperti Bapa. Tidak bisa mengelola alam semesta. Dan kalaupun beranak cucu, anak cucunya akan segambar dan serupa dengan Adam. Bukan segambar dan serupa dengan Allah. Ingat ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan menurut gambarnya. Tapi rupanya tidak. Memang rencana Allah baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 26 begitu, Kejadian 1. Ayat yang berikut, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Rupanya tidak. Karena rupa ini menunjuk kualitas jiwa, kualitas karakter harus diproses. Makanya ada pohon kehidupan. Saya ulangi saudaraku, ada hak. Manusia bisa menikmati semua yang Allah ciptakan. Dari makanan fisik dan segala keindahan alam. Tapi punya tanggung jawab mengelola alam semesta dan beranak cucu. Itu rencana Allah yang harus manusia penuhi. Apa yang Allah rencanakan ini untuk dipenuhi bisa terlaksana kalau manusia segambar dan serupa dengan Allah. Sempurna seperti Bapa, serupa, segambar dan serupa dengan Allah. Kalau tidak, selesai. Kalau tidak, selesai. Tadi saya katakan khotbah ini sederhana, tetapi saya melihat kompleksitas atau kerumitannya untuk menjelaskan. Dan saya sudah menjelaskan ini, saya harap Bapak Ibu bisa menangkap sebelum saya lanjutkan. Katakan amin. Ada hak, ada tanggung jawab. Hak ini anugerah, tanggung jawab juga anugerah. Karena kalau dikerjakan, itu bisa serupa.
dengan Allah. Lalu kalau sudah serupa dengan Allah, dia bisa memenuhi mandat atau perintah yang Allah berikan. Mengelola alam semesta dan beranak cucu dengan keturunan yang baik. Coba kalau Adam dan Hawa segambar serupa dengan Allah, keturunannya juga segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena manusia gagal, maka kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian pasal 5, maka Adam melahirkan anak yang segambar serupa dengan Adam. Bukan segambar serupa dengan manusia. Bukan segambar serupa dengan Allah. Segambar serupa dengan manusia. Rusak semua. Nah, saya mengatakan ini nanti kalau kita bicara mengenai, ini kelanjutannya di bagian bawah ya. Keselamatan yang diberikan itu anugerah. Tetapi tidak ada hak dalam hal ini, manusia dosanya diampuni, dianggap benar walaupun belum benar, dibenarkan di hadapan Allah. Ini hak. Dosa-dosa diampuni, dibenarkan di hadapan Allah, bisa menghampiri Allah, diberi Roh Kudus, hak. Tapi ada kewajiban. You must be perfect, kamu harus sempurna seperti Bapa. Ada kewajiban serupa dengan Yesus. Kalau kita melakukan ini, kewajiban ini pun anugerah. Karena kalau kita mengerjakan, kita bisa serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Sehingga hak yang Allah berikan kepada kita, keselamatan, yang di dalamnya ada kehidupan kekal di langit baru, bumi baru, bisa kita peroleh. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Dan Anda harus ingat, Anda makhluk, bukan makhluk gratis. Tadi saya sudah memberikan peta, yaitu Adam dan Hawa, ya peta dari tatanan Allah. Ini nanti terkait dengan keselamatan. Allah memberikan kita keselamatan, dosa-dosa diampuni. Kita dibenarkan di hadapan Allah, menjadi anak Allah. Ini anugerah, saudara. Yang kita bisa nanti mewarisi kemuliaan bersama Tuhan Yesus, mewarisi kerajaan surga, mewarisi langit baru, bumi baru. Memperoleh hidup kekal. Tapi kita punya kewajiban apa? Ya, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Berjuang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ini pun juga anugerah. Kalau kita kerjakan, kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Saudaraku, jadi tidak sia-sia Roh Kudus yang dimeteraikan, tidak sia-sia korban Yesus di kayu salib, saudara. Lalu kita akan mewarisi langit baru, bumi baru. Nah, banyak orang Kristen seperti banyak orang lain merasa hidup ini gratis. Kalau orang sudah berpikir hidup ini gratis, dia tidak menyadari ada pertanggungan jawab. Ada pertanggungan jawab. Di Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Allah berkata, apakah kamu makan buah yang kularang? Pertanggungan jawab. Akhirnya matilah kau. Terkutuklah bumi. Itu konsekuensinya, saudaraku. Nah, jangan sampai kita ini melihat hidup seperti gratis, suka-suka saya. Nah, bahaya itu, suka-suka aku. Nanti ada pertanggungan jawab. Dan rata-rata saudara ini belum ngeh. Belum ngeh. Ada pengadilan Tuhan. Ngeri. Nah, makanya back to the basic. Kita kembali ke dasar. Kembali ke awal, landasan kehidupan. Hanya makhluk manusia yang memiliki keberadaan seperti ini. Yang memiliki hak dan kewajiban.
Di sini kita menemukan keagungan makhluk manusia. Kita menemukan keagungan makhluk yang disebut manusia. Oleh karenanya manusia akan benar-benar menjadi agung jika memahami bukan hanya hak-haknya, tapi juga tanggung jawab. Dan mengerti bahwa hak itu anugerah, tanggung jawab juga memuat anugerah jika dikerjakan. Jika tidak hidup suka-suka lu. Manusia tidak dapat atau memang tidak boleh hanya memiliki salah satu. Harus dua-duanya. Hak dan tanggung jawab. Ini seperti sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Kalau sekeping mata uang hanya memiliki satu sisi, bisa tidak sah. Harus dua-duanya. Ini peta sudah jelas saudaraku sekalian. Dapat kita lihat dalam kehidupan manusia. Pertama Adam dan Hawa. Allah menciptakan Eden atau bumi yang indah sempurna. Di mana manusia diberi kehidupan untuk menikmatinya. Dengan segala fasilitas. Inilah hak. Inilah hak mengelola, maksud saya menikmati bumi. Tetapi manusia harus mengelola bumi dan memenuhinya. Dan untuk itu manusia harus serupa dengan Allah. Sebab kalau tidak habis sudah, rusak. Manusia mati dan bumi terkutuk. Bumi terkutuk. Makanya kita tidak bisa berharap bumi ini menjadi lebih baik. Tidak. Tidak bisa. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kamu bukan dari dunia ini. Jelas. Kita hanya menantikan kedatangan Tuhan dan membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Bukan supaya di mana kamu ada, aku ada di situ. Tidak ada. Ingat kalimat ini. Kerajaan itu hanya ada di langit baru, bumi baru, bukan di bumi. Manusia harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani agar manusia bukan hanya segambar dengan Allah, memiliki pikiran dan perasaan. Dari pikiran perasaan itu manusia bisa memproduksi, membuat atau menciptakan kehendak. Manusia bukan hanya memiliki pikiran dan perasaan. Kalau hanya punya pikiran dan perasaan tapi tidak punya kualitas, maka kehendaknya jadi kacau. Manusia harus memiliki pikiran dan perasaan yang benar agar bisa melahirkan, memproduksi keinginan, kehendak yang sesuai dengan Allah. Makanya di perjanjian baru, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Ini loh model manusia yang Allah mau. Ini loh modelnya. Kamu harus seperti Dia. Harus seperti Dia. You must be perfect. Jadi hidup kita itu sebenarnya disita untuk menggumuli dan memperkarakan hal ini. Tidak boleh ada hal lain yang menyita hidup kita. Ini rancangan Allah semula, saudaraku. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Supaya pikiran perasaannya dikuduskan dan kehendaknya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang direncanakan bisa dipenuhi. Berhubung manusia telah gagal, bumi dikutuk oleh Allah, maka Allah menciptakan langit baru, bumi baru. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, itu maksudnya. Ada orang yang menchat saya dengan kalimat, mana Pak ayatnya ada langit baru, bumi baru. Wow. Kamu enggak bodoh nak, kamu bodoh sekali. Dalam surat Petrus, dalam kitab Wahyu, jelas ada langit baru, bumi baru. Dan kita itu memang dirancang untuk mengembalikan apa yang direncanakan Allah semula.
yang bukan gagal, tertunda. Dan akan dipenuhi oleh umat pilihan. Makanya kalau kita sering berkata, menggenapi rencanamu, rencana mana? Nah, back to the basic, kembali ke awal. Jika manusia tidak serupa dengan Bapa, artinya berkarakter buruk, maka manusia tidak bisa mengerjakan mandat yang Tuhan berikan. Tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Dan manusia tidak dapat menikmati keindahan Allah, keindahan yang Allah telah ciptakan. Makanya mestinya Adam dan Hawa tidak mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Jika manusia serupa dengan Bapa, maka manusia bisa menikmati hak-haknya dengan ideal. Menikmati hak-haknya secara maksimal. Oleh karenanya Bapak Ibu harus memperhitungkan kalau kita hidup di dunia ini, saudara. Tidak mungkin ideal, tidak mungkin. Selain bumi menumbuhkan onak dan duri, manusia harus berlah untuk melanjutkan perjalanan hidupnya yang singkat di bumi. Manusia rusak. Dan kita melihat sekarang manusia makin rusak. Yang ketiga ada lagi, dengan karakter yang tidak sempurna, tidak mungkin kita bisa menikmati apa yang Allah ciptakan. Nah sekarang orang percaya luar biasa saudara, karakternya diubah. Supaya tidak usah harus makan ya daging dan masakan mewah baru nikmat. Apapun jadi nikmat karena sukacitanya akan tertumbuh pada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan mengatakan, Emi dedomi humin, my own peace that I give you, damaiku sendiri, damaiku. Udah jangan kamu harap dari mana-mana, damaiku sendiri. Tidak seperti diberikan dunia. Nah kita mesti nyampe ke sini. Nah berhubung kita sudah terkontaminasi oleh racun dunia. Kalau nggak punya jodoh ya sepi lah. Nggak punya anak ya nggak lengkap lah. Nggak punya rumah pribadi. Waduh bagaimana bisa seneng naik motor. Bagaimana bisa bahagia. Mestinya roda 4 itu pun ya. Mesti mobil build up. Mati dia. Bukan nggak boleh punya. Kebahagiaanmu tidak boleh tertumbuh pada hal-hal tersebut. Amin. Kita mesti bertobat saudaraku. Loh saudara dan saya ini sama. Manusia yang mewarisi kodrat dosa dan telah mewarisi filosofi, spirit, gairah orang tua kita yang dulu belum mengenal kebenaran dan lingkungan kita yang fasik. Termasuk saya jadi pendeta tapi ya berpikir bahwa kalau punya fasilitas ini, fasilitas itu ya lebih bahagialah. Sesat sebenarnya. Sampai pada titik tertentu saya mulai mengerti, aku salah. I was wrong. Nah sekarang mulai terus dipulihkan. Dan saya mengajak komunitas suara kebenaran ini, khususnya kalau di sini jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading, ayo kita mau berubah. Apa yang saya khotbahkan adalah apa yang saya gumuli. Bukan sekedar dari apa yang saya baca, yang saya pelajari di sekolah tinggi teologi. Bukan hanya itu, tapi yang saya alami. Dan saya merasakan krisis. Ini kalau terus begini dengan cara berpikir yang kita serap dari dunia dan kita warisi dari orang tua, kita tidak pernah menjadi anak Allah yang dimuliakan bersama Yesus. Itu mengerikan saudara. Back to the basic, kita kembali. Nangkep apa yang saya khotbahkan? Nah, ini luar biasa ya. Jadi saudaraku sekalian, kita menjadi orang percaya itu hanya satu yang penting, perubahan. Perubahan. Rancangan semula agar manusia
segambar dan serupa. Bukan hanya segambar. Kalau hanya segambar saja, punya pikiran, perasaan, belum tentu serupa dengan Allah. Ketika pikiran perasaannya diisi pengetahuan tentang yang baik dan jahat, sesuatu yang bukan berasal dari Allah, rusak. Rusak, saudaraku. Mestinya kita belajar kebenaran oleh pimpinan Roh Kudus. Kita bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah, sehingga semua keinginan kehendak kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ini rancangan semula. Ini rancangan semula. Maka gereja itu sekolah Alkitab. Gereja itu rumah sakit jiwa. Rumah sakit karakter. Supaya Anda bisa mengalami kesembuhan. Yang tingkat kesembuhannya sampai pada mengalami perubahan kodrat. Mengalami perubahan kodrat. Saya terus dalam proses, belum sempurna. Doktor teologi itu tidak menjamin mengalami perubahan kodrat, saudara. Malah kadang-kadang menjadi sombong dan memiliki arogansi akademis. Amblas dan ambiar. Paham gak? Saudara yang tidak sekolah di sekolah tinggi teologi, jangan minder. Aku miskin, aku bodoh pengetahuan tentang Tuhan. Dengar terus Truth ID. Kiranya Allah memberkati ucapan saya. Anda bisa cerdas. Amin. Anda tahu gak ibu-ibu di atas gunung sana? Dia tahu apa? Tapi Allah merancang sebegitu rupa dengan pengetahuan yang cukup membuat ia serupa dengan Allah. Itu kehebatan Roh Kudus. Nah, Anda apalagi lebih. Kita di kota, kita dengan 1001 masalah, kita membutuhkan tuntunan bimbingan Tuhan. Sudah tahu nggak khotbah saya ini sebenarnya bermuara di mana nanti? Sebenarnya khotbah ini nanti bermuara di suatu penjelasan bahwa karena kita makhluk yang bertanggung jawab, tidak gratis, dipercayai hak, diberi tanggung jawab, maka kita harus memberi pertanggungan jawab. Paham? Orang yang tidak memahami pertanggungan jawab, tidak memahami yang namanya pengadilan Tuhan, itu orang yang sembarangan hidup. Sembrono hidup, saudaraku. Dan banyak orang begitu. Dia pikir hidup ini gratis, saudaraku. Nah, kita orang percaya dipanggil untuk mengenal juru selamat yang benar. Dipanggil mengenal Allah satu-satunya yang benar, yaitu Yahweh. Elohim atau Allah Yahweh. Kita mendapat tuntutan yang lebih tinggi dari siapapun. Sebab kepada kita Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Jadi standar kita sempurna seperti Bapa. Dan model yang sudah berhasil sempurna seperti Bapa itu Yesus. Maka kita harus memiliki pikiran, perasaan Kristus. Nanti di pengadilan Tuhan akan mengukur Anda dengan ukuran ini. Apakah kamu sudah menjadi serupa dengan putraku? Itu. Bukan sekedar baik ya. Sudah nolong orang. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Must be perfect. Makanya terus terang ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur seperti saya. Ini genting. Waktu kita tidak tahu kapan. Nah di pengadilan itu kita harus memberi pertanggungan jawab. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Sebab gara-gara si Adam ini, maaf ya Om. Opa mestinya, bukan. Gara-gara opa Adam, semua kita mati. Begitu bayi lahir,
udah eksekusi hukuman mati. Sudah ada palu eksekusi hukuman mati dia. Kapan pelaksanaan eksekusinya? Nggak tahu. Maka ada bayi umur 8 hari meninggal, yang 3 bulan. Ada anak umur 6 tahun meninggal, ada yang sampai usia 30, ada yang eksekusi. Dan kita nggak tahu kapan. Tentu kalau anak meninggal ya pertanggungan jawabnya tidak seperti kalau kita sudah umur ini. Nah kita sudah umur, kita telah menghabiskan tahun-tahun umur hidup kita suka-suka kita sendiri. Lalu nanti kita menghadap Tuhan. Nah bahaya bener nih. Berapa banyak waktu yang sudah saya berikan kepadamu, kata Tuhan. Berapa banyak kesempatan yang kamu peroleh. Kok begini saja modelnya? Waduh, apalagi kalau tidak serupa dengan Yesus, serupa dengan dunia. Padahal yang Allah kehendaki perubahan, transformasi, agar kita serupa dengan Tuhan. Bukan serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu tidak serupa dengan dunia. Amin. Maka kita ada di sini ini untuk belajar. Pusing juga. Tapi kalau saudara ikuti, saya ulangi, nanti Anda ngerti. Kan saya sering ulangi lagi, saya kira-kira apa yang bagian mana yang masih tidak jelas, saya ulangi lagi. Saudara jangan memperhitungkan apa kata orang. Boleh ngomong agak kasar enggak ya? Itu orang-orang tuh enggak jauh dari kerbau. Enggak pakai akal. Lebih baik jadi kerbau tanpa pertanggungan jawab. Daripada jadi manusia lalu suka-suka sendiri. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi kalau mereka tidak mengerti saudara itu sudah mesti gitu, gak akan bisa ngerti. Dan Anda pun gak bisa mengerti mereka. Dan kita pun tidak perlu dimengerti dan tidak boleh kompromi. Beri tepuk tangan. Manusia suka-suka sendiri, kalau kita suka-suka Tuhan. Ngerti enggak kita ini must be perfect, harus sempurna. Pak Pendeta ngomong gitu, emangnya Pak Pendeta udah sempurna. Nanti kita lihat di pengadilan. Bagaimana saya membuktikan saya sempurna atau tidak, dan untuk apa dibuktikan. Kita tunggu di pengadilan Tuhan. Saudara jangan anggap sepele hal ini. Back to the basic. Kristen itu sebenarnya ini intinya. Bukan sekedar ke gereja nyanyi, liturgi. Wah, itu mah agama nih. Sedangkan kekristen itu jalan hidup. Oh, agamanya juga berkata bahwa agamanya itu jalan hidup. Tapi saya mau nanya, jalan apa yang dia jalani? Jalan hukum. Kalau kita jalannya Yesus, jalannya Allah, pikiran, perasaan Allah. Itu maksudnya. Amin. Saya juga dengar orang beragama lain, agama kita ini way of life. Oh iya, way of life-mu itu agamamu, kitabmu. Kalau kita, enggak ada hukum. Enggak ada orang Kristen punya hukum kalau pakai baju harus begini begitu. Hukum kita Tuhan sendiri. Kalau hukum kita Tuhan sendiri, kita harus punya pikiran perasaannya. Supaya kita bisa berbuat segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah inilah perubahan yang terus kita lakukan secara teknis. Dari soal menjaga mulut, menjaga pikiran, menjaga mata, menjaga perilaku. Sampai kodrat Anda diubah. Dan itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Makanya orang tidak boleh terikat dunia lagi. Anda jangan mikir kalau tidak terikat dunia lalu jadi miskin. Ya saudara harus tanggung jawablah cari nafkah. Sebisa-bisanya lah cari nafkah yang halal tentunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Maka doa puasa kita pada hari Sabtu saya mengkhotbahkan hanya satu yang kita perlukan, Tuhan. Kita itu gak perlu jodoh, anak, uang. Gak perlu, yang kita perlu hanya Tuhan, titik. Loh, jadi gak boleh menikah. Kalaupun kau menikah karena Tuhan mengendaki kau menikah. Kalaupun kamu cari uang, mesti cari uang. Kalau enggak kamu enggak bisa hidup karena Tuhan. Kalaupun kau punya rumah dan semua fasilitas karena Tuhan. Loh kata Bapak tadi yang diperlukan hanya Tuhan.
Kalau Anda mencari uang bukan karena Tuhan, lebih baik nggak usah cari uang. Kalau kau punya jodoh bukan karena Tuhan, lebih baik nggak usah nikah. Amin. Tapi karena Tuhan kita melakukan segala sesuatu. Tepuk tangan. Saya nggak tahu jelas nggak ini menurut saudara. Tuhan tidak akan permalukan saudara. Bekerjalah dengan baik. Harus rajin, giat bekerja. Itu mutlak saudara. Tapi bukan karena pekerjaan itu, bukan karena uang yang kita peroleh dari pekerjaan itu. Tapi karena Tuhan kita melakukannya. Itu maksudnya. Saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Mengerikan kalau sampai kehilangan kesempatan. Kita sudah terkontaminasi, terpapar. Cara berpikir dan prinsip-prinsip hidup yang salah. Yang kalimatnya adalah hidup ini gratis. Hidup ini gratis. Dia tidak sadar siapa yang menciptakan dia. Dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Makanya kita ada di Truth ID, ada di GSKI ini. Ada di suara kebenaran ini. Untuk belajar. What is the reason we live? Apa alasan kita hidup? Saudara perhatikan apa yang saya katakan ini. Kehidupan adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Tapi Tuhan mempercayakan kehidupan itu kepada kita. Di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ada hak dan kewajiban. Hak itu anugerah. Tapi kewajiban juga anugerah jika dijalani. Jadi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita untuk kita jalani. Tentu di dalam tatanan. Makanya kita belajar Alkitab. Alkitab itu bagi umat perjanjian baru tidak ngajari hukum. Dilarang begini, dilarang begitu. Boleh begini, boleh begitu. Ini halal, ini haram. Tidak. Yang diajarkan itu pengertian. Pengertian. Makanya orang tidak bisa mendengar khotbah cuma sekali. Nggak nangkep. Atau berhenti khotbah. Dan saya mau bicara kepada saudara-saudaraku, termasuk dosen-dosen STTE. Jangan berhenti mendengar khotbah saya. Setelah jadi dokter berhenti. Lalu jadi ajaib nanti. Kamu tetap mesti dengar khotbah Bapak rohanimu. Kalau masih mengaku. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Cari orang lain yang mau menjadikan saya bapak rohaninya atau mempercayai saya. Oh, bukan mau dipuji atau dihormati. Saya sudah terhormat. Untuk apa? Dan kita tidak mencari kehormatan manusia. Kita mencari kehormatan di kerajaan surga nanti, di langit baru, bumi baru. Tapi kalau Anda sudah berhenti belajar, Anda tidak mengerti. Saya kira Bapak Ibu yang rendah hati, yang merasa tidak sekolah teologi, aku harus belajar. Anda melihat saya berubah. Terserah Anda mengatakan ya atau tidak. Saya pun berubah. Orang di sekitar saya, terutama istri saya, harus bisa menilai saya berubah. Kalau tidak, ada yang salah dalam hidup saya. Yang paling tahu istri. Yang paling tahu anak-anak. Yang paling tahu teman-teman dekatku. Sahabat-sahabat di sekitarku. Tuhan memberi kehidupan. Kehidupan itu miliknya. Nah, saudara siapa? You itu siapa? Saya ini siapa? Bukan siapa-siapa. You dari tidak ada. Coba you pikir namanya Yohana di depan sini. Yohana Ibrahim. Penyiar radio Pelita Kasih. Sekarang jadi penyiar Truth ID. Kalau Yohana Ibrahim nggak diciptakan Tuhan, you mau jadi apa? Batu pun nggak.
Maaf ya yo. Kami sudah puluhan tahun bersama. Kalau bukan Tuhan yang menjadikan Erastus, ya maaf ya. Maaf boleh nggak agak kasar. Jadi kotoran kerbau aja nggak loh. Paham nggak? Amin. Saya mau bilang tai kebo teman nggak enak. Tapi udah ngomong ini. Kalau bukan Tuhan yang mengadakan kita. Boro-boro tai kebo. Tai kebo masih bisa jadi pupuk. Tai kucing. Nggak usah tai kucing, tai tikus yang bau. Nggak jadi, Bro. Nah kalau kita ada seperti ini, kita bersyukur. Tuhan memberi kehidupan, ini miliknya, belongs to Him. Not ours, bukan milik kita. Makanya dalam ada hak. Tapi jangan lupa ada tanggung jawab. Amin. Kalau bukan Tuhan, Pak, Anda nggak jadi apa-apa, Pak. Jangankan tai kebo, tai tikus pun enggak. Pak, kalau khotbah jangan pakai tai-tai. Yang sopan, tai tetap tai. Supaya kita ngerti, we are nothing. Kok bisa sombong loh? Tadi pagi yang doa pagi siapa? Saya doa bagaimana? Ampuni saya Tuhan, betapa sombongnya aku. Betapa angkuhnya aku. Aku bukan siapa-siapa. Setelah kita terhormat, berpendidikan tinggi, punya jabatan, kita lupa who am I? Saya bertobat, pakai kalimat lebih ngeri loh, ampuni pengkhianatanku, ampuni pemberontakanku Tuhan. Supaya nanti kalau aku mati, aku bisa berdiri di hadapan Allah Bapakku, karena aku sudah mengakui, I am nothing. Dan kalau aku ada, aku harus melihat apa yang menjadi tanggung jawabku. Hak pasti Tuhan berikan. Tapi bagaimana tanggung jawabku penuhi supaya aku bisa memenuhi apa yang menyukakan hatinya. Kita manusia brengsek dan rusak, saudaraku. Kita bersyukur ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan isi keselamatan itu apa? Sedang saya jelaskan. Perubahan. Kalau saja saudara puasa, kita sudah puasa masuk hari ke-9. Karena kita mau berubah. Terserah orang bicara kita punya motif apa, jangan pertimbangkan. Nggak usah dihitung. Kita menghitung hidup kita sendiri sudah susah, kok ngitung orang lain. Kita mau berubah. Secara psikologi saja kalau ibu-ibu puasa bangun tidur, yang tadinya mau kopi susu, coklat, sekarang enggak. Mikir, aku puasa ini. Betul enggak? Lalu mau marah, aku puasa. Psikologinya begitu, nanti terus berubah. Berapa banyak orang-orang yang sudah menyaksikan lewat puasa dan doa ini, Pak kemarin dulu, saya berubah. Perubahan tidak berhenti, Bu. Perubahan akan berlangsung terus sampai kita mati. Dan ketika kita mati, kita menghadap Bapa di surga. Bapa menemukan wajah putranya Yesus Kristus di wajah kita. Sejak di bumi berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jangan berhenti belajar. Mau sudah sarjana, magister atau doktor. Ya saya nggak berhenti belajar Pak. Saya belajar, saya bukan dari Pak Eras. Oh silakan. Yang penting tuh Anda punya wajah makin seperti Yesus. Dan kita ketemu di surga. Itu yang penting. Tapi kalau saudara sebagai anggota dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Ya saya harus berkata ikuti teladanku. Pelajari apa yang saya sampaikan.
Emangnya Pak Eras hidupnya benar? Saudara tanya Tuhan dan nuranimu dihidupkan. Model manusia begini, model apa? Kalau Anda tidak percaya, enggak usah datang, enggak usah dengar khotbah saya. Enggak masalah, Anda tahu saya enggak masalah. Saya sendiri juga capek mengurusi daging saya, harus saya salibkan supaya saya makin berubah. Dan saya mengajak saudara bareng-bareng berkemas-kemas untuk pulang ke surga. Banyak manusia tidak mengerti hak dan tanggung jawab ini. Mereka merasa hanya memiliki hak tanpa mempersoalkan atau tanpa memperkarakan dari mana hak tersebut dan mengapa Allah memberi hak. Dia punya sekeping mata uang, hanya satu sisi yang ada gambarnya, yang lain bersih, kosong, blank. Orang-orang seperti ini menganggap hidup ini gratis. Tentu saja mereka tidak memahami tanggung jawab. Dan orang yang tidak memahami tanggung jawab pasti tidak mau tahu bagaimana seharusnya mengisi hidup. Kalau saudara mau tahu, datanglah ke sini. Saya beritahu bagaimana mengisi hidup. Seperti saya juga masih belajar bagaimana mengisi hidup. Saya bukan dokter, sorry ya. Saya hanya suster. Dokternya itu Yesus. Saya pun juga masih pasien, tapi saya harap saya pasien yang lebih dulu sembuh. Pasien yang lebih dulu sembuh seperti orang sakit kusta yang sudah sembuh, supaya nggak sakit kusta lagi, dia melayani orang kusta lainnya. Saya ini juga si kusta maksudnya. Yang sudah lebih dulu sembuh, lalu saudara juga sikus, bukan tikus-tikus ya. Sikus, kusta dosa. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kalimat ini yang maksud saya, kata ini yang saudara tidak boleh tidak dibawa pulang. Pertanggungan jawab. Orang yang tidak mengerti kebenaran ini, yaitu merasa bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, dan merasa berat menggunakan sesuai dengan apa yang menjadi hasrat dan keinginannya, pasti tidak memperdulikan adanya pertanggungan jawab. Kalaupun dia pendeta, kalaupun dia teolog, dia bisa bicara tanpa takut akan Allah. Orang seperti ini adalah pemberontak, pengkhianat-pengkhianat terhadap Allah. Pengkhianat terhadap Allah yang sudah memberi kehidupan. Apalagi yang telah menebus dengan darah anak tunggalnya. Kita tidak mau jadi pengkhianat, saudaraku sekalian. Hidup ini milik Tuhan yang dipercayakan atau diberikan kepada kita. Hidup ini tidak gratis. Hati-hati dengan setiap kata yang kau ucapkan. Apalagi kalimat, apalagi narasi. Sebab satu kata yang kamu ucapkan, kata firman Tuhan, harus kamu pertanggungjawabkan. Apalagi kalimat, apalagi narasi. Hati-hati setiap kata, kalimat, narasi yang kamu tulis di gadgetmu. Di Facebookmu, di Instagrammu. Jangan tulis kalau itu tidak memuliakan Allah. Kalau hanya untuk menyenangkan hatimu, kamu jadi alat setan, bukan alat tangan Tuhan. Ini saatnya kita berubah. Saatnya kita bertobat.